Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FG Talk, sebuah siniar yang didukung oleh SMA FutureGate, menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka miliki. Bersama dengan saya, Rizky Aji, selamat menikmati. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak wabarakatuh. Syarif Ahmad. Yes, betul. Yang dikenal memang dikenal dari dulu ya sebagai psikolog remaja. Oh, Masya Allah. Di beberapa lembaga pendidikan, khususnya di salah satu lembaga pendidikan sekarang ya Kak ya. Ya, di juga sebagai boarding. sekaligus konsultan psikologi. Ya, di biro psikologi. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Oh, ya, Latar apa belakang nih? dan juga siapakah Anda sebenarnya? Udah kayak ini nih, Udah kayak apa? acara misteri. Iya, nanti kita akan bertahap menuju acara misteri. Silakan Kak Syarif Ahmad. Baik. Biasa dipanggil Kak Syarif. Kak Syarif. Karena Biar awet muda. Iya, kan sama kayak Kak Aji kan. Kak Aji dipanggil Kak juga? Bukan. Ki. Oke. Itu yang bawa keris-keris dong. Itu empuk. Oke, Kak Syarif biasa dipanggil. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. 12 tahun pengalaman berinteraksi sama anak remaja gitu ya. Kalau dulu mungkin basicnya anak remaja umum. Nah 5 tahun belakangan atau 6 tahun belakangan ini konsennya kepada remaja yang ada di boarding school atau di pesantren-pesantren gitu. Backgroundnya psikologi. Backgroundnya psikologi. Berarti Ya. memang psikolog ya, aslinya psikolog. Insya Allah. Insya Allah. Jadi bukan hanya sekedar praktisi, tapi memang akademisi di bidang psikologi. Betul. Nah, karena Kak Syarif Ahmad ini banyak berkecimpung dalam dunia remaja dan disebutkan sejak 12 tahun lalu bahkan ya. Dan pernah mengalami usia remaja juga nih. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik nih Kak nih. Apa tuh? Rencananya kita mau ngomongin soal Inflasi. bukan. Apa tuh? Lebih kepada Cina sama Amerika menang mana? Bukan. Lebih kepada bagaimana sih problematika percintaan di kalangan remaja? Oh, cinta nih. Cinta ya. dan asmara. Karena kadang-kadang oke. orang tua itu tidak bisa menghadapi siklus perubahan yang dimiliki oleh anaknya dan menganggap kadang-kadang anaknya itu adalah tetap anak-anak. Sehingga tidak sadar pertumbuhan usia, perkembangan pola pikir dan lingkungan itu mengubah keadaan yang tadinya anak-anak tadi itu sudah bisa memiliki argumentasi dan opini kepada orang tuanya. Oh. Nah, ditambah lagi nih Kak nih, yang menarik ini kan belakangan ada fenomena banyak orang-orang yang mengajukan dispensasi pernikahan. Kayak di Bandung ada 202 orang mengajukan dispensasi pernikahan. Lalu di Ponorogo juga infonya itu ada 100-an orang mengajukan keinginan untuk menikah lebih dini atau lebih awal. Dan tentunya dengan adanya pengajuan-pengajuan itu kan tidak tertutup kemungkinan didorong oleh adanya rasa cinta dan asmara. Kak Syarif sendiri menyikapi dan melihat fenomena ini seperti apa Kak? Oh, yang mana nih? Yang cintanya remaja atau yang berita yang tadi Kak Aji sebutin? Yang Ponorogo atau Bandung antum pilih? Ya tadi itu fenomena percintaan dan asmaranya di kalangan remaja tadi. Iya. Memang kalau berkaitan dengan cinta dan asmara ini memang sudah fitrahnya. Allah memberikan rasa awalnya adalah rasa tertarik, suka gitu ya. Kemudian meningkat lama-lama menjadi cinta. Begitu. Karena kalau kita bicara tentang cinta ini adalah hakikatnya adalah hal yang paling tinggi sebenarnya Kak Aji. Gitu. Kalau kita bicara hal ini adalah bagian yang terjadi pada saat fase remaja. Jadi bisa dibilang setiap kita ya termasuk Kak Aji pasti dulu pernah suka sama lawan jenis, betul? Iya betul. Oh, betul ya. Ya. Alhamdulillah Ya. Nah, itu usia berapa? Mengenal cinta. Iya, lawan jenis. Itu kelas 2 SD. 2 SD? Iya. Yo, serius? Ini serius nih? Iya serius. 2 Oh, SD. gitu. Itu baru suka ya? Suka baru sama perempuan? Suka belum Oke. cinta. Suka. Oke, artinya ngefans lah sama seseorang, Iya. perempuan, Iya. suka. Nah,
itu sebenarnya memang sudah ada cikal bakalnya sejak usia TK. Ada yang usia TK. Oh, Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu meningkatlah sampai hakikatnya kepada bukan hanya lagi suka. Suka itu kan terkait sama fisik Oke. gitu. Nah, ketika sudah mulai interaksi sama si fulanah gitu ya. Nah, terus lama-lama ada kedekatan emosi. Nah, itulah hadir yang namanya cinta. Begitu. Jadi sebenarnya perasaan cinta itu adalah wajar ketika dialami sama remaja. Yang tidak wajar adalah ketika cinta itu sudah berujung pada nafsu. Oh, iya. Iya, jadi beda. Antara cinta dan nafsu ya. Suka, cinta, dan nafsu itu beda. Bisa dijelaskan biar ini semakin jelas. Saya contohin di sini aja. Oke. Ini air putih. Iya. Setiap hari saya minum ini terus karena saya suka. Oke. Nah, karena saya suka, saya hampir setiap hari bawa ini. Ini taruhlah mereknya apa nih? Air sehat. Iya. Ya, ceritanya mereknya air sehat. Nah, karena saya suka, saya setiap hari bawa. Pokoknya kalau mau minum air putih lagi aus, minum aja air sehat yang saya bawa ini. Nah, saya suka banget, saya hampir setiap hari bawa. Nah, kalau saya bilang suka, berarti saya bisa nikah nggak sama ini? Oh ya enggak. Kenapa? Ya nggak sesuai dengan fitrah dong. Artinya kalau suka berarti beda dengan cinta. Kalau cinta itu sudah lebih mendalam. Oke. Jadi kalau suka hanya sebatas fisik, jadi nggak mesti kita harus nikah. Atau nggak mesti kita harus melakukan seperti hubungan antara ayah dan ibu, seperti orang suami dewasa. istri. Betul. Nah, artinya kita harus pahami bahwa yang dilakukan atau yang dikategorikan anak-anak kita nih suka hanya sekedar suka. Oh, suka aku sama air ini atau suka sama si fulanah gitu ya. Atau justru berujung pada nafsu. Nah, nafsu ini adalah tingkatan tertinggi juga dari perasaan suka pada fisik. Kemudian ada hawa nafsu untuk apa? Untuk melakukan perilaku yang mengarah kepada perzinahan. Oke. Gitu. Nah, yang terakhir adalah terkait sama cinta. Cinta itu bukan hanya fisik, tapi kedekatan emosi. Cinta itu ibarat kayak kita cinta sama Allah gitu ya. Kita kan nggak pernah melihat ya sosoknya, fisiknya. Kita cinta sama Nabi nggak pernah lihat fisiknya. Tapi kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bondingnya bukan hanya fisik. Gitu. Seperti ibu sama anak kan bukan hanya suka kan, tapi dia cinta. Iya. Kalau sejelek-jeleknya anak, misalnya anaknya dekil, kumel gitu ya, hidup lagi gitu kan, maaf gitu misalnya. Tapi seorang ibu tetap cinta sama anaknya, gitu. Nah, bukan karena sekedar fisik, begitu. Oke, jadi adanya rasa cinta di kalangan anak remaja itu adalah sesuatu yang wajar ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Syarif tadi itu. Yeah. Nah, sebetulnya perasaan cinta itu di usia remaja meledaknya itu ada nggak sih titik usia tertentu? Bahwasanya ini lagi beger-begernya nih. Kalau orang bilang kan lagi puber. Yeah. Biasanya di tahapan usia berapa itu, Kak? Atau di jenjang tingkat pendidikan apa itu? Benar-benar dia memiliki rasa cinta untuk memiliki yang tadi. Waduh. Semangat banget saya ini Kalau Kak Aji sendiri usia berapa tuh? Ingat gak? Sukanya, cintanya. Iya. Saya mulai tumbuh rasa kayaknya saya pengen deh jadi suaminya dia atau pasangannya dia gitu. Itu kelas 3 SMP. Oh, SMP lah ya. Saya kayaknya ada masalah dengan angka 3 nih. Tadi kelas 3 SD, sekarang 3 SMP. Nanti kalau antum tanya lagi, kelas 3 SMA ada lagi ceritanya. Iya, karena pada saat awal-awal fase remaja sebenarnya sudah mulai ada suka gitu ya. Tapi tadi yang saya jelaskan sebenarnya cikal bakalnya itu pada saat anak-anak gitu, pas TK, pas SD itu hanya suka gitu. Nah, beranjak kepada fase menjelang pubertas ya atau menjelang balik ya, biasanya sudah mulai banyak orang-orang yang ditargetkan. Oh, saya suka sama si A. Saya kayaknya si B juga nih, si C juga gitu. Nah, meningkat lagi sampai kepada perubahan-perubahan fisik yang dialami pada saat fase remaja itu. Jadi laki-laki yang mimpi basah atau perempuan yang menstruasi, ada kemungkinan perasaan suka dan nafsunya mulai meningkat, bergejolak. Saya nggak bilang ini menjadi cinta ya, tapi remaja kan ya, cinta itu lebih kepada setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang itu lebih kepada kedekatan emosi. Kan kalau remaja kan masih belum bisa ya melakukan itu sampai dengan nanti pernikahan.
Nah, jadi kalau misalnya suka dan nafsunya itu muncul, meledak-ledaknya itu pada saat setelah menstruasi kalau yang perempuan. Nah, yang laki-laki itu setelah mimpi basah. Gitu. Walaupun usia SD. Iya, Oh, bisa gitu jadi. ya? Saya pernah bahkan ada seorang anak kelas 5, ada guru ya di SD di salah satu daerah di Jakarta yang cerita kalau misalnya pada saat istirahat ya itu ketemuan berduaan, duduk berduaan, pangku-pangkuan gitu. SD? Iya kelas 5 loh. Gitu. Dan Iya. ketika ditanya sama gurunya, ya dia bilang kamu udah mens loh, udah. Kamu udah ini juga, udah mimpi basah, udah. Gitu. Artinya kan kalau saya dengar tadi dari sampaikan sama Kak Aji, di Bandung ada dispensasi seperti itu, Ponorogo juga seperti itu. Ya itu akan bakalan terjadi terus kalau kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang tahu hal ini tidak melakukan edukasi atau tidak melakukan yang namanya pencegahan dini. Gitu. Apa hal-hal yang harus kita lakukan ketika remaja kayak tadi Kak Aji, kenapa sih nggak langsung menikah pada saat kelas 9 3 SMP itu? Iya, Gitu. Artinya kan bisa menjaga gitu betul, kan. Betul. Itu sih kalau dari saya gitu. Tapi cinta-cinta tadi itu yang seperti disampaikan oleh Kak Syarif itu hanya murni cinta atau memang sudah ada dibarengi dengan hawa nafsu tadi itu juga? Nah, apakah setiap cinta itu selalu dibarengi dengan nafsu atau tidak? Meningkat sekali nih ya pertanyaannya ya. Penasaran soalnya. Baik. Sebenarnya kalau bicara masalah cinta itu tidak bisa diukur sama fisik. Sekali lagi kita garis bawahi. Jadi kalau misalnya saya suka nanya iseng, kamu siapa perempuan yang kamu sukai sama remaja ini? Misalnya si A, oke. Sebutkan 3 alasan kenapa kamu suka sama dia. Nah, kalau misalnya jawabannya adalah karena dia putih, karena dia cantik, karena dia tinggi misalnya, itu berarti hanya sebatas suka dan nafsu. Gitu. Tapi kalau cinta, ya cinta itu yang bisa bertahan lama karena Masya Allah Kak, dia baik banget. Setiap kali ada orang yang minta makanan, dia itu memberikan. Gitu. Terus karena dia dia itu Masya Allah lisannya terjaga gitu, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong yang nggak berguna gitu. Nah artinya disitulah sebenarnya cinta itu lebih kepada mendekat kepada kualitas emosional gitu. Sehingga itu seiring berjalannya waktu nggak akan tergeser. Jadi kalaupun maaf misalnya dia menikah akhirnya, kemudian dia cantik ya, dia putih misalnya, dia tinggi, dan setelah umur lansia 50 tahun kan biasanya udah ada perubahan fisik ya, lah ya. Betul. Nah kalau dia memang benar-benar cinta, ya dia nggak akan meninggalkan pasangannya ini. Nambah gitu. bisa nggak? Nambah beda lagi ceritanya. Oh nambah beda lagi. Oh kita nggak bahas ini lah ya. Oke, ini semakin lama semakin menarik. Nah, iya. Di kalangan remaja kita nih ada pertanyaan tambahan selain dari konteks ini ya. Ada yang cukup menarik juga fenomenanya. Selain mencintai hal-hal atau menyukai hal-hal yang dari kalangan lawan jenisnya itu secara kasat mata. Nah di remaja kita tuh muncul mereka-mereka yang cukup suka atau cukup mencintai sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan jin, bukan. Tapi gambar-gambar 3 dimensi. Contohnya anime misalkan. Sehingga memunculkan model seperti menyukai wibu, lalu ada pasangan waifu. Itu sebenarnya wajar apa enggak? Itu saya ingat ada salah satu variabel tentang parasocial relationship. Sebenarnya lebih kepada kalau para itu kan parasosial ini disebut sebagai kayak orang yang seolah-olah memiliki hubungan dengan yang diidolakannya. Misal kita mengidolakan artis misalnya. Oh, dia ini banget ya. Nah, seolah-olah saya ada kedekatan dan seolah-olah saya punya hubungan sama artis itu. Nah, sama kan sama kayak tadi kan ya jatuhnya. Jadi bahkan ada di salah satu sekolah bikin grup grup untuk role play. Jadi seolah-olah misalnya saya mengidolakan si A gitu ya. Si A artis ternama begitu. Pada saat itu
Kan memang kita nggak mungkin ya ketemu sama si A karena kesibukannya yang luar biasa artis itu. Iya. Tapi saya seolah-olah A ada di situ, ya Allah gitu. Terlalu berlebihan bukan cinta, sukanya gitu. Jadi seolah-olah kayak kalau kita ngelihat sebagai orang yang observer di sampingnya, ini orang kenapa sih gitu ya? Kan sama artis kok sampai kayak gitu amat gitu. Makanya kan kalau ada konser-konser atau apa, kan sampai ada yang gitu ya, teriak-teriak gitu ya. Nah, itu bisa jadi parasocial relationship. Bahkan ada yang memperagakan seolah-olah misalnya Kak Aji, saya minjem tubuh Kak Aji ya. Buat apa? Buat jadi artis si A. Saya mau gandeng tangannya Kak Aji. Nah, ada yang sampai begitu. Iya, itu sampai parasosial yang tingkat tinggi. Gitu. Iya. Jadi itu hanya sebatas suka aja ya. Iya. Karena kan kadang-kadang meme-meme itu bahkan berkembang, ganteng sih tapi istrinya ya misalkan kartun ya. Atau keren sih tapi pacarnya 3 dimensi ya, atau 2 dimensi atau apalah ya, tidak kasat mata sifatnya seperti itu. Tapi berarti itu hanya dalam kacamata ilmu psikologi itu hanya sebatas suka ya, bukan terjebak pada cinta. Betul. Oke Kak, berikutnya nih Kak nih, karena tadi kita udah membahas tentang cinta, suka dan juga nafsu yang menyertai di antara keduanya. Pertanyaan saya selanjutnya tuh kadang-kadang hal ini tuh membuat orang tua secara umum bingung menghadapi perubahan perilaku dan juga sikap, bahkan secara emosional pula. Iya, betul. Ya, misalkan orang tuanya dia lebih tertutup kepada orang tuanya. Ketika dia sudah menyukai lawan jenis, dia menjadi lebih menjauh. Dia lebih menjadi kayak punya batasan privasi dalam hidupnya. Nah, orang tua kan tentu sudah pernah mengalami fase itu juga. Tapi kan kadang-kadang dia hanya sebagai pelaku, sebagai orang tua ya. Nah, kali ini dia berhadapan dengan anaknya yang memiliki gejala tersebut. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kak dengan adanya anak-anak mereka yang sudah mulai mengenal cinta, jatuh cinta, dan kadang-kadang suka jadi bucin atau budak cinta gitu ya. Itu bagaimana itu Kak? Yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Kirain bucin itu kepanjangan. Gimana Ustaz? Buat cilok sendiri. Asyik. Ternyata budak cinta. Iya. Iya, buat para orang tua biasanya ada 2 respon ya yang sering terjadi sama orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang sama sekali kalau bisa dibilang menolak anaknya memiliki perasaan tertarik sama lawan jenis. Nah, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah ini sih sudah mengikis gitu. Karena efeknya banyak ya. Misal ada anak yang dia sudah mulai tertarik gitu. Aku mulai suka sama si Bunga misalnya. Jangan Bunga deh, Bunga ada soalnya. Sama siapa ya? Sama Nabila. Kayaknya siapa tuh? Nabila aja, nggak tahu siapa dia. Pokoknya Nabila. Umumnya nama orang-orang perempuan ya. Jangan siapa ya? Anggrek. Ya Anggrek Bunga juga. Ada nama perempuan Anggrek nggak? Nggak ada sih, itu nama kereta. Argo Bromo Anggrek. Biasa aja. Taruhlah sama si perempuan inilah ya. Nah, bunda atau ayah aku suka sama perempuan ini. Nah, kalau tipe orang tua yang tadi pertama itu saya ceritakan, ya dia langsung meng-cut-nya. Astagfirullahaladzim, masih usia 12 tahun kamu udah pacaran, kamu udah suka-sukaan. Belajar yang benar, nggak usah suka-sukaan gitu. Ya, artinya dari situlah si anak ini akhirnya menjadi tertutup. Padahal sebenarnya rasa suka dan perasaan itu muncul. Nggak bisa kita pungkiri begitu. Sebagaimana dulu kita menjadi seorang anak yang usia belasan tahun. Gitu. Nah, itu tipe yang pertama. Efeknya adalah fatal, Kak Aji. Karena di situ dia akan berpikir, emang nggak boleh ya suka dengan lawan jenis. Gitu. Nah, akhirnya maaf saya harus sampaikan, banyak di antara klien-klien yang dia suka sesama jenis karena berawal dari situ. Adanya penolakan pada saat ayah atau ibunya tahu dia suka sama cewek tapi langsung di-cut. Begitu. Itu juga termasuk ada gejala seperti itu ya? Iya. Bahkan ada satu siswa ya yang usia SMP, dia cerita kalau dulu aku sebenarnya pernah suka sama perempuan. Gitu. Tapi seiring ayah sama ibuku marah besar sama aku, dia pernah ngasih bunga ke perempuan itu. Habis itu dimarahin. Abis lah.
sama ibunya sama ayahnya. Kamu nih bla 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 gitu. Itu haram. Kamu nih ya masih kecil udah begitu-gitu gitu ya. Akhirnya dari situlah saya udah nggak berpikir lagi tentang perempuan. Gitu. Jadi dari situ yang kita khawatirkan. Padahal dia kan yang salah adalah perilakunya. Kita rubah aja perilakunya. Oh, kamu boleh kok suka sama perempuan, tapi dengan apa? Dengan cara apa? Itu yang harus orang tua lakukan. Jadi ketika orang tua tahu, oh, kamu lagi suka sama si perempuan ini. Oke, terus apa yang mau kamu lakukan? Kita kan harus baca dulu nih jalan pikirannya. Aku mau ngasih coklat nanti bulan Februari. Oke, fine. Berarti menurut kamu ngasih coklat itu boleh atau enggak? Gitu. Apa selain coklat misalnya? Kan sebenarnya memberi boleh ya, memberikan barang itu kan akan membuat kita semakin erat ya. It's okay, tapi kalau misalnya yang dikasih coklat atau bunga, kenapa harus itu? Dan kenapa harus bulan itu atau tanggal itu gitu ya. Gitu. Sebenarnya kenapa nggak ngasih buku pelajaran? Kan udah dikasih gurunya. Oh. Iya. Bener juga. Atau misalnya ya nih bacain beliin kitab apa gitu kan biar akhirnya kita berlomba-lomba ini kan menghafalkan. Iya, gitu. betul. Ada faedahnya lah di situ ya. Betul. Tapi betul yang dilakukan sama para ayah bunda atau orang tua yang harus dilakukan adalah tadi apa yang ada di isi kepalanya. Karena anak-anak sekarang tidak bisa diprediksi. Bahkan betul. Ya, aku mau ajak jalan. Aku mau ngajak dinner ya. Berduaan itu masih kelas 4 SD saya temuin jawaban itu, Kak. Ngajakin dinner. Iya. Coba bayangin. Bisa nggak ada nyalain lilinnya itu? Sebenarnya nggak pakai lilin. Oh, nggak pakai lilin. Soalnya dinernya di pinggir jalan trotoar. Starling dong ya. Minum kopi pakai gelas. Gitu. Jadi ya kan banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan. Misalkan dengan menulis, membuat diary gitu ya. Atau ya dia cerita sama Allah bahwa ya Allah saya sedang suka sama si fulana, saya suka karena bla bla bla. Semoga calon istriku nanti seperti yang aku harapkan ABCD. Oh gitu. Itu kan sebenarnya merilis perasaan suka yang ada di dalam diri. Iya. Daripada dipendem-pendem, soalnya bahaya juga. Kalau dipendem-pendem suka gitu ya, dipendem sampai 3 tahun ya nggak ada yang tahu dia suka sama si fulana. Tiba-tiba ya ditikung. Bukan. Oh bukan, kirain ditikung. Tiba-tiba ada orang yang menikah menikah sama yang dia targetkan. Akhirnya dia stres. Setiap kali perempuan yang lewat atau yang ada di hadapannya, responnya dia ketawa terus sambil menyebutkan nama perempuan itu. Kamu ini ya? Wah. Bukan. Kok ngeri banget ya? Kamu ini ya? Bukan gitu. Iya, kenapa? Karena repress perasaan sukanya, cintanya itu ditahan. Itu ada yang kayak gitu kasusnya? Ada. Kok ngeri ya? Iya. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah dilihat dulu ya. Artinya kita tidak melakukan denial terhadap apa yang dikemukakan oleh si anak tadi itu. Betul. Terus yang nomor 2 mencoba melakukan pendekatan secara persuasif ya tadi ya Kak Syarif ya. Untuk diskusi maunya apa, terus bagaimana selanjutnya apa. Nah terus selanjutnya adalah memberikan alternatif solusi ya sebagai orang tua dengan pengalaman yang telah dimiliki. Nah hal-hal yang seperti itu tuh sebetulnya masih relevan nggak sih di zaman sekarang ketika anak-anak tuh lebih banyak untuk tidak memperlihatkan apa yang dia alami terhadap orang tuanya, tapi banyak dia curahkan dalam status-status di gadgetnya dia atau di media sosialnya dia. Nah, ketika menghadapi hal yang demikian, orang tua harus ngapain lagi nih, Kak? Nah, ini harusnya pertemuan berikutnya. Iya, cakep juga ya. Smartphone for smart people. Okay. Nah, jadi handphone sudah cerdas nih. Jangan sampai penggunanya nggak cerdas. Oke. Gitu, main asal status lah. Gue lagi suka nih sama si fulana gitu ya. Kan itu kan nggak cerdas ya. Suka boleh, menuliskan boleh, tapi nggak di handphone status media sosialnya. Nah, itu nanti pembahasannya sendiri. Tapi kita undang lagi nanti. Iya, undang lagi nggak nih? Undang lagi. Kita undang lagi. Nah, iya. Nah, satu hal yang tadi saya perlu garis bawahi, ketika orang tua itu memberikan edukasi.
harus dengan yang namanya pondasi agama. Okay. Jadi kalau tadi kita tanya, emang kenapa sih kamu suka sama si Fulanah gitu kan? Ketika dia cerita gitu kan. Ya karena dia cantik, karena dia putih gitu ya, fisik aja. Nah, kita langsung bekali, pondasikan. Nah, tahu gak ayah kamu kenapa menikah sama bunda? Gitu. Jadi dibentengi gitu. Nah, bahkan kalau bisa kita merujuk kepada salah satu hadis Nabi gitu ya. Rasulullah pernah sampaikan melalui hadis riwayat Bukhari nomor 5090. Nah, bahwasannya wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena apanya? Gitu ya. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka kalau kamu pilih yang taat agama, kamu orang yang sangat beruntung. Jadi kalau kamu tadi ngelihat dari cantiknya, boleh, benar sesuai sama hadis ini. Tapi lebih beruntung lagi kalau kamu lihat dari agamanya, nak. Pertanyaannya, cewekmu yang kamu suka ini, itu sholatnya gimana? Baca Qur'annya gimana? Gitu. Dan itu yang hampir jarang dimiliki sama para ayah bunda. Jarang membentengi itu. Makanya maaf banget ketika ada orang yang menikah, kemudian bercerai langsung begitu ya. Baru berapa hari, baru beberapa bulan gitu ya. Ya jangan-jangan bukan karena tujuan agamanya yang menjadi pilihan utama, tapi karena fisiknya. Atau karena hartanya gitu ya. Itu yang harus digarisbawahi. Terakhir nih Kak, terakhir banget ya, sebelum kita tutup ya. Sepanjang pengalaman Kak Syarif ini dalam mendampingi remaja dan khususnya dalam urusan cinta di tengah-tengah anak-anak remaja ini, antara laki-laki dengan perempuan, apa sih perbedaan yang mendasar ketika dua karakteristik ini menilai dan memahami cinta? Contohnya misalkan ketika jatuh cinta, ketika sedang benar-benar cintanya itu terbalas, lalu yang berikutnya ketika dia terpuruk atas cinta. Itu kan ada 3 fase gitu ya kan. Dia melakukan pendekatan atau dia mencoba untuk menjajaki percintaan, dia jatuh cinta dan benar-benar menyampaikan dan jadian. Apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Terus yang nomor 3 itu kalau seandainya putus, apa bedanya terpuruknya perempuan dengan terpuruknya laki-laki? Urusan cinta ini. Ini terakhir Kak. Biar nggak penasaran tadi itu. Oke, baik. Kalau itu terkait dengan perilaku yang dilakukan. Jadi kalau ya ternyata remaja itu melakukan yang namanya hubungan, kita sebutnya perzinahan ya. Mau pacaran atau apa itu lebih mengarah ke perzinahan. Jadi ini kan membuat bonding. Membuat ikatan, padahal nikah harusnya, begitu kan? Nah, bonding ini berbeda laki dan perempuan, betul. Kalau laki itu saya pernah ya, melihat salah satu teori ya, bahwasannya laki itu fokus kepada fisik, kalau perempuan ya fokusnya kepada perasaan. Gitu. Jadi hal-hal yang disukai sama perempuan itu tentang romantis, tentang perhatian, hal-hal yang berkaitan sama meningkatkan perasaannya lah, kenyamanannya begitu. Nah, kalau laki-laki itu pengennya intens berinteraksi secara fisik, mau ketemuan, mau jalan, mau macam-macam, sampai ya waliyauzubillah gitu ya, mengarah kepada perzinahan. Nah, kalaulah ya si perempuan ini tergoda ya kepada laki-laki yang tadi sesuai sama yang disukainya itu, maka akan muncul yang namanya bonding yang kalau misalnya suatu saat Allah menakdirkan dia udah kita putus gitu ya. Nah, ini kan yang paling sering terjadi. Betul. Nah, kalau itu putusnya sekali, nah maka yang perempuan biasanya sulit move on. Yang laki-laki biasanya udah gitu. Karena apa? Karena tadi yang banyak diingat oleh para kaum perempuan ya, itu adalah hal-hal yang berkaitan sama bonding-bonding. Dulu aku menyesal deh, aku berakhir cintanya sama dia karena apa? Karena aku sering jalan, karena ini. Jadi ada momen-momen itu yang sering diingat, gitu. Tapi kalau laki-laki mah udah lupain itulah, gitu. Nah, kalau ini berlanjut, berarti yang perempuan itu akan semakin terpuruk. Bahkan ada yang sampai depresi atau bahkan seperti dunia itu berakhir kalau tidak ada si fulan. Gitu kan.
kiamat lah katanya gitu kan. Nah, kalaulah dia bisa melewati ini, berarti kan dia move on ya. Dia cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, inilah yang bahaya, Kak Haji. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu pacaran yang ada di zaman sekarang ini nggak boleh. Karena ini yang kita khawatirkan. Jadi saya lupa lagi, tadi harusnya saya bawa solasi. Ada solasi nggak? Yang solatif gitu. Ada nggak? Ada nggak? Itu tuh. Ada. Oh, ada. Nah, boleh dipotong nggak satu aja? Yang kertas atau yang itu? Sampel aja, sampel. Ya. Satu aja. Oke, nah ini kan solasi ya. Nah, alhamdulillah nih pas deket. Jadi seandainya ini laki-laki, ceritanya dia suka sama perempuan, dia ngajak, kita jadian yuk, seolah-olah gitu ya. Nempel lah dia di sini. Oke, 3 bulan, ya, yang kata orang sebut pacaran, putus. Aku udah nggak suka lagi sama kamu. Udah ya, kita udahan. Kan dia udahan ya? Iya. Move on tuh, gitu ya. Jadian lagi dia, suka lagi sama yang lain. Jadian ya sama kamu, nah, nempel di sini sekarang. Putus. 2 bulan setelah itu. Iya. Nah, ini baru 2 loh. Kira-kira daya rekatnya sama nggak sama yang pertama kali solasi tadi? Beda. Nah, kalau dia jadian sama banyak orang, kita bayangin masih nempel nggak dia kalau ditempel di pada benda gitu? Hilang daya rekatnya. Bisa jadi lama-lama hilang. Iya. Ini bahaya kalau dia nanti suatu saat menikah sama pasangannya. Jadi udah nggak ada kayak rasa yang bener-bener melekat. Kenapa saya harus bertahan sama si suami saya atau istri saya ini? Gitu. Iya. Jadi masya Allah gitu, ketika orang melakukan pacaran, gitu ya daya rekatnya itu Allah takdirkan untuk berkurang. Makanya dalam Islam kan nggak ada pacaran. Nggak ada pacaran. Langsung aja nikah. Langsung nikah. Kalau udah siap kelas 10, udah langsung nikah. Kalau udah siap, misalnya udah siap belum nih? Gitu. Tapi insya Allah kalau Kak Aji, insya Allah lulus SMA udah langsung nikah ya? Saya? Waktu itu? Iya. Enggak. Oh enggak? Lulus apa waktu itu? Lulus S1. Oh lulus S1 ya? Ya itu lulus SMA juga. Iya lulus S1. Iya bener sih ya. Lulus SMP juga bisa. Iya. SMP juga bisa. Gitu kan? Iya. Oke. Gitu. Jadi daya lekatnya akan berkurang ketika nanti dia mau menikah. Itu yang kita khawatirkan. Oke. Karena kalau kita bicara cinta, itu ada segitiga cinta, Kak Aji. Segitiga cinta ini ya, kalau dalam psikologi, passion itu yang ada di bawah, gairah itu yang tadi saya bilang berkaitan sama fisik. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya intimacy. Tadi hubungan kedekatan emosi, kemudian kelekatan antara 2 orang, begitu ya, dengan peristiwa-peristiwa yang dialaminya gitu, jatuh bangun, suka duka, itu kan akan membuat semakin erat. Gitu. Nah, sisi satu lagi adalah komitmen. Nah, ketika seseorang remaja hanya passion aja, berarti itu bukan disebut cinta. Nah, ketika seorang remaja sudah suka secara fisik, passionnya secara udah punya gairah gitu ya, kemudian sudah punya intimacy, sudah punya kedekatan gitu ya, tapi belum ada komitmen, ini bukan cinta. Jadi harus ada komitmen. Jadi 3 tadi itu ya. Kalau kita kan cinta sama Allah nih, ya kan? Kita bergairah nih sholat, aku mau datang tepat waktu, gitu kan, semangat gitu ya. Pokoknya sholat sunnah juga kita tegakkan terus, amalan-amalan. Terus sehingga kita punya ikatan emosi sama Allah. Gitu ya Allah, saya nikmat banget sholat begini, gitu ya, berasa semua masalah lupa gitu ya. Nah terus kita komitmen, sampai kapanpun saya harus tetap berada pada pertolongan Allah. Sampai kapanpun saya komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah disebut kita cinta kepada Allah. Kalau enggak cuma ya sekedar ya udahlah yang penting disuruh aku sholat mah sholat gitu, tapi nggak semangat, biasa aja, berarti cintanya masih diragukan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarif atas bincang-bincang yang penuh faedah dan bermanfaat ini, khususnya soal cinta. Nanti mungkin kapan waktu kita bisa sambung lagi nih. Tadi masih ada satu PR lagi tentang smartphone versus smart people. Ini benar-benar ada waktu lagi ya buat datang ke sini insya Allah. Jadi dari Kak Syarif tentang cinta ada banyak hal, khususnya tadi segitiga cinta yang harus dibangun. Apa aja?
Yang pertama adalah Passion, passion, intimacy, dan juga komitmen. komitmen. Ya. Itu baru Paling tinggi. sebuah bangunan cinta Wuih. yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Apalagi orang yang beriman ya. Betul, Harusnya seperti itu. betul. Baik, terima kasih Kak Syarif Ahmad. Terima kasih Sama-sama. banyak, jazakumullah khairan. Wah, iya. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi. Insya Dari Allah. saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.